Pak Yusuf Gah bersama Ibu yang sama saya hormati kepolisian yang hadir pada malam hari ini dalam pelaksanaan pengamanan ini bersama calon bupati dan calon wakil bupati yang kita banggakan dan kita seluruh rumpun keluarga terkait di dalamnya di tempat ini, bahkan tim kerja yang sudah berkolaborasi mempersiapkan panggung terhormat ini. Karena ketulusan Bapak Ibu lah di tempat ini juga di tahun 2020 yang lalu adalah bagian yang terpisahkan dalam perjuangan kita bersama, sehingga kita menempatkan Pak Christopher Langgung Praeng dan Pak David Wadu waktu itu wilayah yang menjadi pemenang juga di tempat ini. Terima kasih bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah cinta yang bersemi kembali bersama Bapak Christopher Praeng. Terima kasih untuk keluarga di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa saudara-saudaraku, keluargaku, orang tuaku, adik-adikku di sini, kakakku di sini, kenapa kita berkorban, kenapa kita harus buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, bahkan materi pun. Tentunya kita punya alasan. Alasannya apa? Bahwa kita tahu bahwa pemilu kada ini hanya satu kali saja dia datang setiap 5 tahun. Oleh karena itu kesempatan 5 tahun yang ada ini, kita harus mengambil peran penting untuk bagaimana kita menghadirkan pemimpin 5 tahun ke depan untuk dan demi kepentingan Sumba Timur yang lebih baik, untuk dan demi kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Oleh karena itulah di tempat malam hari ini saya berterima kasih kepada keluarga di tempat ini yang tadi sudah terlebih dahulu disampaikan oleh saudara saya tadi yang mewakili masyarakat di sini, bahwa hanya satu komitmen untuk memenangkan paket hati mengantar kepemimpinan Christopher Praeng dan Prengki Rangabani. Bapak Ibu dan sekalian, tentunya pada kesempatan hari ini apa yang menjadi alasan-alasan daripada keluarga di seperti ini, seperti itu juga alasan-alasan dari 7 partai politik mengusung Christopher Praeng dan Prengki Rangabani. Bapak Ibu dan sekalian, bahwa kita harus pastikan kita menitipkan harapan masyarakat, menitipkan harapannya Sumba Timur untuk 5 tahun ke depan harus pada pemimpin yang tepat. Kita harus pastikan pemimpin yang kita usung 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang punya kualitas dan punya integritas yang baik. Jangan menjadi calon pemimpin pergi panggung ke panggung, pergi curhat kiri kanan. Saya ini masih punya masa depan, tapi saya lepas ini masa depan ini hanya untuk kunyumusaka saja saya punya masa depan. Saya bilang sama Pak Prengki waktu itu, jangan ngomong begitu. Kau pada pemilu kada ini tempatnya kita adu gagasan, adu ide, adu konsep kerja Bapak Ibu, bukan tempat curhat panggung seperti ini. Bukan curhat kiri kanan. Oleh karena itulah sehingga kita pastikan kandidat yang kita banggakan dan kita dambakan yang ada di depan mata kita ini adalah pemimpin yang punya integritas dan punya kualitas. Bapak Ibu, patut dan pantas kita menitipkan masa depan Sumba Timur 5 tahun ke depan. Jangan kita berbicara ke panggung, jangan tukar dengan bantuan suara Bapak Ibu. Kau sendiri saja ada pikul drum di sana pergi bagi-bagi. Iya, itu kan bagian pembodohan Bapak Ibu dan sekalian. Pemimpin yang adu gagasan, adu ide, adu konsep, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau kau punya niat yang tulus karena kau punya kelebihan, kenapa waktu belum maju kau tidak bagi-bagi kan? Ya toh. Pak Chris Praeng bagi bantuan untuk masyarakat karena dia bupati, kau hantam di EP, kau hantam di panggung-panggung Bapak Ibu. Ya memang kewajibannya dia dikasih mandat untuk jadi bupati, ya untuk kau berbuat untuk kepentingan masyarakat. Tidak salah. Ya ada Bapak Ibu dan sekalian. Itu yang menjadi kebanggaan saya di tempat ini kepada saudara-saudaraku di tempat ini. Terima kasih bahwa kita punya pemahaman yang sama dari 7 partai politik ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesempatan ini kita harus sungguh memanfaatkan kesempatan ini. Karena bukan untuk tentang kepentingan Chris Praeng, bukan tentang seorang Prengki Rangabani, tetapi kita berbicara tentang kepentingan Sumba Timur dan kepentingan masyarakat yang kita cintai. Harus seperti itu
itu Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan sekalian, saya perlu sampaikan juga dalam panggung terhormat di tempat ini, apa yang menjadi harapan saudaraku dan keluargaku di tempat ini. Seperti ini juga yang kami keliling hampir 400 titik sudah Bapak Ibu dan sekalian, punya harapan yang sama untuk menitipkan daerah ini pada kepemimpinan Christopher Praing dan Pak Prengki Renggamani. Itu yang menjadi harapan Bapak Ibu dan sekalian. Hampir 400 titik sudah Bapak Ibu kami keliling. Bukan kami diam, bukan kami tidur. 140 desa kami sudah pastikan kami sudah kunjungi. 22 kecamatan, 44 desa pemekaran dan 16 kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbar. Kami sudah keliling Bapak Ibu dan sekalian. Ya makanya karena kami masih keliling, di luar sana banyak orang yang mengklaim bahwa kota ini dia menang, bahwa Kamba Jawa ini menang. Sabar dulu, saya punya saudara di sini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari KPUPR. Nanti dia lihat Bapak Ibu dan sekalian. Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih bahwa keluarga di tempat ini bahwa masih ada cinta untuk pakai hati Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, kalau saya punya adik-adik, saya punya saudara, saya punya orang tua Kakak Yusuf, kalau nyimi capek dari kemarin sampai dengan ini hari, pasti dia akan terbayarkan di tanggal 27 November. Kenapa saya katakan demikian Bapak Mama dan sekalian? Kemenangan ini sudah ada di depan mata kita Bapak Ibu. Kita tidak mendahului kehendak Tuhan Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan dan saya pertanggungjawabkan dalam panggung yang terhormat ini Bapak Ibu dan sekalian, kita pertanggungjawabkan secara ilmiah juga Bapak Ibu. Survei dari bulan Maret, bulan Juli, bulan Mei, bulan Juli sampai survei terakhir di bulan Oktober ini, kita masih pimpin jauh Bapak Ibu dan sekalian. Kita masih selisih hampir 11%. Dan saya pertanggungjawabkan ini, ada live ini Bapak Ibu dan sekalian. Itu secara ilmiah kita pertanggungjawabkan dan juga terkonfirmasi setelah kami turun di 400 lebih panggung Bapak Ibu dan sekalian. Seperti itu juga apa yang menjadi harapan dan juga terkonek dengan hasil survei Bapak Ibu dan sekalian. Kami sampai tengah malam pun juga orang masih setia, masih tunggu Bapak Ibu. Karena kenapa seperti itu? Dia ada cinta Bapak Ibu, bahwa punya harapan yang besar untuk menitipkan daerah ini pada tangan-tangan orang yang mau bekerja dengan tulus Bapak Ibu dan sekalian. Itu yang menjadi harapan kita Bapak Ibu dan sekalian. Tanda-tanda alam, tanda-tanda kemenangan sudah ada di depan mata Bapak Ibu dan sekalian. Bukan sekadar mimpi yang saya katakan ini. Iya Bapak Ibu dan sekalian, kita ini di kota ini kan tahu, dari bulan Maret setelah pemilu legislatif itu banyak upaya-upaya daripada kapitalis, pada oligarki, para elit. Bagaimana Christopher Praing tidak dapat pintu Bapak Ibu dan sekalian? Hanya karena tinggal upaya itu saja yang mereka lakukan waktu itu. Tetapi doa masyarakat kecil di Kabupaten Sumba Timur ini, Tuhan memberi petunjuk, memberi jalan untuk pakai hati. Pakai hati juga yang menjadi penerima SK dari partai politik. Pak Kris bukan ketua partai, Prengki Renggamani pegawai negeri sipil waktu itu. Tapi kita terlebih dahulu mendapatkan SK partai politik daripada pasangan calon lain yang notabene sebagai ketua partai yang maju bupati, wakil bupati Bapak Ibu dan sekalian. Yang berikut juga kita adalah pasangan calon pertama yang memastikan diri maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kita deklarasi pertama di tanggal 24 Bapak Ibu dan sekalian. Yang berikut juga setelah kita deklarasi, kita pasangan calon pertama juga yang mendaftarkan diri di KPUD Kabupaten Sumba Timur tanggal 27, 3 hari setelah kita deklarasi. Pada tanggal 27 itu juga dinyatakan pasangan calon bupati Pak Chris Praing dan Pak Prengki dinyatakan lengkap dan diterima sebagai calon bupati. Dan itu keputusan KPU Bapak Ibu. Itu tanda-tanda alam Bapak Ibu. Dalam proses penetapan juga kita ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Maka ditetapkanlah 3 pasangan calon bupati yang maju hari ini Bapak Ibu. Oleh karena itu setelah penetapan juga kita tarik nomor antrian. Calon wakil kita Pak Prengki Renggamani maju pertama untuk tarik nomor antrian. Karena kita adalah pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri di KPU, maka kita berhak untuk dapat nomor antrian pertama untuk tarik nomor antrian. Pak calon wakil ini dia maju di depan ini, bukan lihat ini bola ini, tidak. Bola ini sama besar bola pingpong. Nomor 1 sampai 10, ada 10 bola di dalam. Dia ada kotak kecil di dalam, ada air di dalam. Taruh ini sampai seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu bom atau apa di dalam. Tuh ya 5 ya, taruh di dalam. Pak calon wakil juga tidak cari, dia bilang. Dia taruh begini, dia bilang seperti dia lari saja itu bola. Dia kena di mata hati, sampai hampir ketusuk duri, dia bilang. Sempat mau lepas, dia bilang. Tapi berat hati untuk harus angkat, dia bilang. Kayak ada yang bisik, dia bilang. Buka apa? Nomor 1 juga Bapak Ibu dan sekalian.
nomor 1 juga. Oleh karena itulah sehingga kita mendapatkan kesempatan pertama calon bupati kita maju di depan untuk tarik nomor urut. Nomor 2 Pak ULPYH karena mereka tarik nomor antrian 6, mereka nomor 2. Habis itu baru Pak DB, Pak Umudata karena mereka nomor antrian 7, dorong nomor 3. Waktu Pak Bupati mau maju untuk ambil nomor urut, dia balik ke belakang saya. Ada video, lihat. Bukan kita karang-karang. Pak Bupati sampaikan ke saya, Pak Ketua, dia bilang, Adi, saya feeling ini yang ditengah ini nomor 1, dia bilang. Ya saya bilang kalau itu keyakinan Pak calon Bupati, berdoa tarik sudah kita sebagai orang beriman. Ini saya sampaikan waktu itu Bapak Ibu. Saya kalau yang sebelah sini Adi dia bilang saya feelingnya nomor 3. Biar Om Bu Lili sebentar yang ambil. Ini saya sampaikan Bapak Ibu. Bukan tipu-tipu ini ya. Bukan tipu-tipu. Ada videonya itu. Ada videonya itu Bapak Ibu. Tapi waktu beliau tarik, waktu itu dia bilang saya lihat sedikit dia kuncur, dia bilang. Tajam juga beliau punya mata ini itu. Dia langsung angkat tangan begini. Kita pastikan nomor 1. Keluar juga nomor 1 Bapak Ibu dan sekalian. Tanda-tanda alam tadi ini yang saya sampaikan ini sehingga saya katakan di depan mata kita tanda-tanda kemenangan sudah ada. Karena setiap tahapan dan proses yang ada ini tidak pernah nomor 2 apalagi nomor 3 Bapak Ibu. Nomor hau terus kita ini. Dan tahapan-tahapan ini, proses ini juga bukan baru saja terjadi di tahun 2024 Bapak Ibu dan sekalian. Tanda-tanda alam ini, tanda-tanda dalam sebuah proses juga ini kita alami di tahun 2020 Bapak Ibu dan sekalian. Setiap proses demi proses kita nomor hau terus sampai dengan hari pencoblosan kita menjadi pemenang di Kabupaten Sumba Timur ini Bapak Ibu. Tidak pernah nomor 2. Tidak pernah nomor 2 Bapak Ibu dan sekalian. Yang berikut juga Bapak Ibu, kita terkonfirmasi di lapangan Bapak Ibu. Contohnya Pak calon bupati dan Pak calon wakil kita ini adalah pemecah rekor pendaftaran seorang calon bupati dan wakil bupati. Dari pilkada pertama tahun 2005, 2010, 2015 sampai dengan 2020 yang lalu Bapak Ibu, belum pernah ada calon bupati yang seperti itu kalau daftar di partai politik itu yang kota ini tertutup sampai malam. Paling sudah kita pergi itu daftar di sana 100 lebih mobil. Paling sudah motor itu 400-500 setiap kali pendaftaran. Ini kita bersaksi Bapak Ibu, kan kita orang di kota bukan di kampung sebagai tipu-tipu ini. Tapi faktanya pendaftaran pasangan calon sehati Bapak Ibu dan sekalian, badai yang datang ini. Waktu itu kami sebagai panitia waktu itu kami harus tahan dari wilayah timur dan dari selatan di sana untuk tidak boleh lewat dari Pegiti. Karena kami sudah pastikan wilayah barat dengan utara dan kota ini badai yang datang. Oleh karena itulah sehingga timur dan selatan waktu itu kita arahkan masuk di lapangan Rieti. Apa yang terjadi setelah terakhir pendaftaran di Hanura waktu itu Bapak Ibu? Kita sudah sekitar jam 6 waktu itu pendaftaran di situ. Kami kasih keluar itu mobil, motor dan auto di lapangan Rieti jam 10 malam belum habis keluar Bapak Ibu dan itu tanda-tandanya Bapak Ibu dan sekalian. Begitu antusiasnya orang. Begitu juga di yang proses yang berikutnya itu waktu penyambutan SK tanggal 12 Juli yang lalu. Penjemputan dari patung kuda sampai di lapangan Rieti. Sampai tengah malam juga. Dan terakhir pada saat kita deklarasi. Deklarasi kita sudah rasakan sama-sama. Kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Di tahun 2015 saya panitia penyelenggara penyiapan panggung. Waktu itu waktu saya dengan GBULP. Di tahun 2020 juga saya ketua panitia penyelenggaranya. Untuk Pak Kris dan Pak David waktu itu Bapak Ibu. Oleh karena itu pada saat di tahun 2024 saya ketua panitia, saya juga ketua timnya waktu itu. Saya minta kepada rekan-rekan saya tim kerja waktu itu agar panggung di sebelah kiri itu tenda di sebelah kiri digeser lagi. Di tenda sebelah kanan saya suruh geser lagi dan panggungnya tarik ke belakang sebelah. Kita mau coba, kita mau tes case Bapak Ibu dan sekalian. Karena kalau siapa yang memenangkan deklarasi itu pasti dia yang akan menjadi pemenang Bapak Ibu dan sekalian. Dan saya pastikan di tahun 2024 waktu itu Bapak Ibu baru saja masuk Pak calon bupati dan calon wakil bupati seperti ombak yang bergelombang dari muka pintu sampai dengan panggung waktu itu Bapak Ibu. Jam 11 malam juga auto yang ke kampung-kampung belum keluar. Kami di selatan waktu itu perwakilan saya dari kota setiap kali pemilu. Baru di pemilu kada tahun 2004 per kecamatan tidak kurang dari 400-500 Bapak Ibu yang hadir dari selatan. Itu nyawa yang dipertaruhkan. Nyawa yang dipertaruhkan Bapak Ibu dan sekalian. Tetapi karena kecintaan masyarakat Bapak Ibu dan sekalian, tanpa kita mobilisasi juga dia datang dengan sendirinya Bapak Ibu dan sekalian. Sampai dari selatan di sana ada di beberapa tempat itu tempat orang nginap.
Itu yang kami lihat Bapak Ibu dan sekalian. Ini saya perlu ceritakan kepada keluarga di tempat ini, sehingga tidak saja saya berbicara dalam panggung yang terhormat ini bahwa apa yang saya bicarakan malam ini bukan mimpi kemarin malam, tetapi adalah fakta dan yang terkonfirmasi di lapangan. Seperti itu yang terjadi Bapak Ibu, dan yang kita saksikan bersama juga di tempat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karena itulah saya pada malam hari ini sebagai ketua tim kerja, saya ucapkan limpah dan banyak terima kasih kepada keluarga di tempat ini. Karena di Yespira di sini, di Kambajawa sini adalah masyarakat yang cerdas, yang sudah siap menyongsong dan menyambut kemenangan bersama Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada saat kita ada dalam tenda sukacita bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati, tinggal satu titipan saya kepada keluarga di tempat ini, supaya pilihan kita pada hari ini tetap kita perjuangkan untuk kita mengantar Christopher Prengki Ranggamani menjadi pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Harus seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingatkan, bukan saya ragu-ragu, tapi perlu saya ingatkan supaya keluarga yang hadir pada malam hari ini juga menjadi perpanjangan tangan dari Pak Sati untuk menyampaikan saudara-saudara dan keluarga kita dimanapun berada di Kabupaten Sumba Timur. Bapak Ibu, paket lawan kita 2 orang sudah tahu kalah, tapi mereka akan melakukan berbagai macam cara. Bisa saja beli tonton itu bimoli, bisa saja beli tonton itu beras dan lain sebagainya. Mulai datang 5 kilo, 10 kilo, 2 sabun Anita nanti Bapak Ibu dan sekalian. Tinggal cara itu saja Bapak Ibu, dengan cara yang tidak terhormat untuk meraih sebuah kemenangan Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu kita yang ada pada hari ini, pada malam hari ini, kita pastikan bahwa kita adalah pemilih yang punya integritas yang baik. Untuk bagaimana kita menentukan pilihan ini, kita titipkan daerah ini, kita titipkan masa depan masyarakat ini pada pemimpin yang berkualitas dan berintegritas yang saya katakan tadi. Tinggal itu Bapak Ibu dan sekalian, kita pertahankan nurani kita ini sehingga sampai pada hari tanggal 17 bahwa kita pastikan saya dan Bapak Ibu kita ada dalam gerbong kemenangan bersama yang saya katakan tadi. Tinggal itu harapannya Bapak Ibu dan sekalian. Kemenangan itu sudah ada dalam tangan kita Bapak Ibu. Berdoa saja, kita berdoa dan tetap bekerja keras. Kita tidak peduli kehendak Tuhan. Itu saja yang saya harapkan kepada keluarga di tempat ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita dengan hati yang tulus Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan yang memalas budi baik Bapak Ibu di dalam perjuangan kita bersama. Pak Christopher Prengki Ranggamani tidak bisa memalas budi baik Bapak Ibu dan sekalian. Tetapi harapan kita dan tujuan kita sama bersama dengan calon bupati dan wakil bupati. Jika mereka terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, itulah jawaban yang kita nantikan secara bersama-sama setelah kita menitipkan harapan ini kepada pemimpin kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan kepada keluarga di tempat ini. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.